Wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Perhatikan berikutnya lagi. Kedua, fi'il mahmuz. Fi'il mahmuz. Fi'il mahmuz apa itu? Kalau dibilang ini fi'il mahmuz, fi'il apa itu? Fi'il yang tidak ada huruf illah tapi terdapat hamzah. Tidak ada huruf illahnya tapi ada hamzah. Itu namanya mahmuz. Kita akan lihat tasrifnya. Lihat al-madi, qara'a qara'a qara'u, qara'at qara'ata qara'na. Qara'ta qara'tuma qara'tum, qara'ti qara'tuma qara'tunna, qara'tu qara'na. Fi'il mudhari dulu. Yaqra'u yaqra'ani yaqra'una, taqra'u taqra'ani taqra'una, taqra'u taqra'ani yaqra'na, taqra'ina taqra'ani taqra'na, aqra'u naqra'u. Fi'il amr dulu. Iqra' iqra'a iqra'u, iqra'i iqra'a iqra'na. Pertanyaan sebelum kita baca catatan. Apakah ada bedanya dengan salim? Anda gak bedanya dengan salim? Ada bedanya? Tidak ada bedanya. Bedanya kata. Katanya ini pakai hamzah. Berarti bisa kita katakan ini fi'il mahmuz, hukumnya sama dengan tasrif fi'il salim. Pecahan lugawinya, pecahan kecilnya. Kasih sama dengan yang kemarin. Paham ini? Maka lihat catatannya. Fi'il mahmuz tidak ada padanya perubahan secara sorof. Sama pernyataannya. Fi'il mahmuz tidak ada padanya perubahan secara sorof. Yang berubah padanya hanyalah pada huruf terakhirnya, yaitu perubahan secara nahwu. Sama dengan salim, itu namanya menghemat waktu. Tidak perlu kita sebutkan ulang lagi rinciannya. Bagaimana madinya, koedanya, bagaimana mudhari'nya, koedanya, bagaimana amarnya, koedanya. Cukup saya bilang apa? Sama dengan salim. Artinya catatan di salim kemarin antum lihat kembali. Paham ini? Kan ada catatan di salim. Untuk fi'il madi ada catatannya kan? Asalnya tetap dia mabni di atas fathah. Kecuali bersambung dengan waw maka di dhamma. Dan jika bersambung dengan dhamir berharokat maka tetap di sukun akhirnya. Fi'il madi, mudhari. Asalnya mu'rab. Tidak berubah. Iya kan? Dan dirofa dengan tanda dhamma akhirnya. Jika tidak bersambung dengan alif, waw dan ya dan nun nisbah. Jika bersambung dengan alif itnain waw jamaah atau ya muannatsatil mukhatabah maka tetap dengan nun. Sebelum alif dan di fathah, sebelum waw di dhamma dan sebelum ya di kasrah. Adapun jika bersambung dengan nun nisbah maka tetap di atas sukun. Paham model tasrifnya? Paham ya? Kenapa di sini kita bilang tetap? Karena tidak berubah bentuk tasrifnya. Bukan berarti mabni yang maksudnya di nahwu. Itu urusannya nahwu. Berubah atau tidak akhirnya. Tapi maksudnya bentuknya ini, polanya tetap. Polanya tetap. Catatan untuk fi'il amr sama. Pokoknya ambil. Persis. Coba tasrif dulu salim. Baru saya akan bawakan yang mahmuz. Coba qatala, madi. Kasih sama orang, kasih sama suaranya. Tunggu temannya. Tunggu temannya. Qatala. Qatala, qatala, qatalu. Qatalat, qatalata, qatalna. Qatalta, qataltuma, qataltum. Qatalti, qataltuma, qataltunna. Qataltu, qatalna. Coba fi'il madinya mahmuz. Persis. Akala. Paham tak? Persis. Tes lagi satu. Tes lagi satu yang mahmuz. Mahmuz. Tadi mahmuznya hamzanya di awal. Sekarang kita coba hamzanya di tengah. Sa'ala.
Jelas berarti kan? Sama, tidak ada bedanya dengan salim. Jadi salim sama mahmuz sama dalam tasrif. Salim sama mahmuz apa? Sama dalam tasrif lugawi. Kita masuk setelahnya, ini baru bermasalah sedikit. Yang ketiga, fi'il mudha'af. Tahu itu fi'il mudha'afil apa? Dia fi'il yang kosong dari huruf illah tapi ada huruf sejenis. Iya kan? Ada huruf sejenisnya. Ada huruf yang sama sehingga ada tasdidnya. Sekarang ini adalah nanti antum akan diajarkan hukum yang terkait dengan tasdidnya. Kapan saya tasdid, kapan saya lepas. Kita lihat tasrif lugawinya. Kalau tasrif istilahi tasdid terus. Madda yamuddu maddan madun. Kan itu yang kemarin kan. Itu kalau tasrif istilahinya. Sekarang kita mau yang lugawinya dulu. Istilahinya di buku kedua akan diperlancar. Di bab 3 buku kedua. Karena kita tasrif istilahi hanya pilih yang sahih saja. Paham kan? Sahih itu pun sahihnya salim. Paling tidak mahmud saja. Belum meluas kita tasrifnya. Tapi di lugawi, karena ini satu kali belajar sedikit lugawi, makanya saya bawakan. Karena kalau di istilahi kita bawakan semua berarti kita harus bawa 22 bab. Paham ini? Kita bawa semua. Dan sekarang kalau di lugawi sedikit, hanya madi, mudhari dan amr. Jadi saya bawakan juga mudha'af. Supaya tidak dilupa itu mudha'af. Fiilnya bagaimana? Lihat tasrifnya. Madda madda maddu tasdid. Maddat maddata tasdid. Madadana. Kenapa lepas? Apa teorinya? Paham kan? Madatta madattuma madattum. Madatti madattuma madattunna. Madattu madadana. Itu ada teorinya itu. Lihat dulu fi'il mudhari'nya. Yamuddu yamuddani yamudduna. Tamuddu tamuddani yamdudna. Tamuddu tamuddani tamudduna. Tamuddina tamuddani tamdudna. Amudduna muddu. Itu ada teorinya. Mudda umdud. Mudda muddu. Muddi mudda umdudna. Umdudna. Paham ya? Lihat tasrifnya. Jangan dulu lihat itu tasrif yang di situ, baca dulu teorinya di bawah. Catatan. Karena catatannya inilah keterangan untuk tasrifnya. Fi'il mudha'af. Ketika di tasrif lugawi, terjadi padanya beberapa perubahan. Pertama, fi'il madhi. Wajib diidgham. Perhatikan teorinya itu. Karena ini berlaku nanti untuk semuanya. Semua fi'il mudha'af pasangkan teori ini. Kalau madhi wajib diidgham jika tidak bersambung dengan dhamir yang berharokat. Ini kemarin kenapa itu dikasih itu dhamir berharokat? Tahu dhamir berharokat kan? Tafa'il, nafa'ilin sama nun niswah. Jadi jika tidak bersambung dengan tiga itu idgham. Paham ini? Wajib idgham. Kalau ndak ada itu ta, tu, ti, na, wajib antum idgham. Terserah alif waw atau tanpa alif waw. Lihat tadi. Madda, madda, maddu. Tasdid kan? Maddat, maddata. Kan bukan yang ta fa'il. Maddata ditasdid semuanya. Tapi mulai dari madadana. Itu siapa itu? Itu dhamir berharokat. Jadi kalau tidak bersambung dengan dhamir berharokat wajib tasdid. Terus wajib dibuka idghamnya, wajib dibuka idghamnya. Artinya tidak boleh idgham. Kapan? Jika bersambung dengan dhamir berharokat. Jadi dua saja. Wajib idgham, wajib dibuka. Paham dah? Dan tempatnya sudah. Tempatnya sudah dikasih tahu. Dipaham ya? Coba kita contohkan bebas dulu. Iya? Yang masih ada di buku. Madda. Sambungkan dengan waw. Hah? Na. Langsung lepas. Madadana. Madadana. Coba paham ini? Sambung dengan alif.
Sama dengan alif. Paham kan? Sambungan dengan tu. Paham kan? Langsung lepas. Langsung apa? Lepas. Paham ini tasrifnya? Paham ya? Ini teori. Yang paling penting ini teorinya. Daripada antum tasrif. Lebih penting teorinya. Karena kalau antum hafal teorinya, berarti nanti antum bisa pecahkan semua kata yang bertasdid. Misalnya antum dapat kata misalnya marro. Marro, marro, marru. Marrot, marrota, marorna. Marorta, marortuma, marortu, marorti, marortuma, marortuna, marortu, marorna. Paham gak ini? Dapat lagi kata misalnya apa? Farro. Farro. Antum bilang apa? Coba tasrif. Langsung farorna. Kalau mulai itu dapat na, hati-hati. Langsung buka idogomnya. Farorna. Setelah itu selesai semuanya. Karena semuanya pasti berharokat. Farorta, farortuma, farortum, farorti, farortuma, farortunna, farortu, farorna. Dipahami ini kan? Jelas ini? Jelas ini atau belum? Coba satu kata. Abdo. Apa? Jangan dipantul. Adodna. Kan dot bukan dal. Dot. Coba ulang. Abdo. Nah, jadi cepat dihafal kalau teori. Paham ini? Kalau tanpa teori susah. Biar berbusa mulut belum kita hafal. Paham ini? Karena ini kita hafal berpekan-pekan sebelum kita tahu teorinya. Iya, tasrif fi'il mudha'af. Kita tidak bisa paham kalau tidak ada ini teori. Nah, teori inilah yang kita fokuskan. Kalau contoh satu kata. Kaidah untuk fi'il mudhari. Kita masuk. Fi'il mudharinya gimana? Wajib diidgham jika bersambung dengan dhamir yang berharokat. Wajib diidgham jika tidak bersambung dengan dhamir yang berharokat. Antum ingatkan? Fi'il mudhari bersambung dengan dhamir berharokat. Dhamir apa? Kita sudah kasih tahu sebelumnya. Itulah fungsinya itu pendahuluan. Dhamir apa yang masuk pada fi'il mudhari kalau dia berharokat? Hanya nun nisbah. Jadi sekarang lihat pernyataan. Wajib diidgham jika tidak bersambung dengan dhamir berharokat. Maksudnya sebenarnya bisa dikatakan jika tidak bersambung dengan nun nisbah. Kan mudah sekali sebenarnya karena cuma satu. Cuman kita harus bahasakan umum. Ya kan? Yang kedua, wajib dibuka idghamnya jika bersambung dengan dhamir berharokat yaitu nun nisbah. Lihat tasrif ilmu mudhari'nya, semua tasdid kecuali ada nun nisbah. Lihat. Yamuddu, yamuddani, yamudduna, tasdid. Tamuddu, tamuddani, yamdudna. Kenapa lepas? Nun nisbah. Lihat lagi. Tamuddu, tamuddani, tamudduna, tamuddina, tamuddani, tamdudna. Kenapa lepas? Nun nisbah lagi masalahnya. Amuddu, namuddu. Paham kan? Jadi hanya nun nisbah dia lepas. Tapi pertanyaannya, kenapa itu satu pakai ya? Yamduduna. Sementara yang kedua pakai tak, tamduduna. Itu makna. Kalau yamduduna, mereka banyak perempuan. Kalau tamduduna, kalian banyak perempuan. Itu untuk membedakan mereka sama kalian. Kalau mereka perempuan banyak, ya, yamduduna. Paham ini? Kalau kalian perempuan banyak, pakai apa? Ta, tamduduna. Jadi dia pakai ya sama ta untuk membedakan maknanya saja. Kalau ya mereka, kalau tak kalian. Paham Fudail? Masalahnya cuma dua. Tasdid tidak. Itu ji. Antum ingat kalau ada nun nisbah langsung antum lepas. Coba tasrif. Yamuddu. Amuddu namuddu. Jelas kan? Coba yamurru. Ulang-ulang. Yamurru.
mantap. Paham tak? Jelas ini? Itu semuanya begitu. Fi'il amarnya. Fi'il amarnya. Ya. Ketentuan untuk fi'il amar. Ya, ketentuan untuk fi'il amar. Tulisan judulnya sebelah ya. Fi'il amar wajib diidgham. Wajib diidgham jika bersambung dengan wajib diidgham jika bersambung dengan domir yang bersukun. Paham pernyataan awal saya? Wajib diidgham jika bersambung dengan domir apa? Sukun. Yaitu domir sukunnya cuma alif, waw, ya. Kan begitu maksudnya. Kan domir sukun 3. Jadi kalau ada fi'il amar, fi'il amarnya fi'il mudha'af bersambung dengan alif atau waw atau ya, idgham. Terus wajib dibuka idghamnya jika bersambung dengan domir yang berharokat, yaitu nun niswa. Terus boleh dua sisi. Ini tadi makanya ada garisnya. Boleh dua sisi. Boleh idgham, boleh tidak maksudnya. Boleh dua sisi. Jika fi'il amarnya mabni di atas sukun seperti umdud. Boleh juga muddah. Jika dia mabni hanya di atas sukun, tidak ada nun niswah. Paham ini? Tidak ada nun niswah. Yaitu jika bersambung dengan domir anta. Jika domirnya itu apakah? Kamu. Dia boleh lepas, boleh tidak. Makanya tadi di tasrif umdud juga ada apa? Mudda. Kan boleh langsung diambil dari fi'il mudhari. Kan ya muddu. Boleh langsung hilang huruf mudharinya mudda, muddu, muddi. Itu urusan nanti tuh harokat akhir. Harokat akhir urusan nanti. Boleh dhamma, boleh fathah, boleh kasrah. Mudda, muddi, muddu, muddi. Itu nanti itu. Jadi boleh mudda, boleh juga umdud. Boleh lepas idghamnya, boleh tidak. Terserah antum, mau lepas atau tidak. Mau lepas atau tidak. Dibolehkan. Sengaja ini anak kasih tahu dari awal supaya nanti kalau antum lihat di kitab dilepas idghamnya, oh boleh. Karena nanti dalam kitab kadang datang dilepas, kadang datang tidak. Paham ya? Yang jelas pada domir anta yaitu yang pertama, pecahan awalnya boleh dua. Boleh lepas idghamnya dan boleh apa? Tidak lepas. Boleh. Setelah itu berlaku hukum pertama dan kedua tadi. Ada yang wajib dilepas kalau ada nun niswah. Ada yang wajib tidak dilepas kalau bersambung dengan domir sukun. Yaitu waw, alif dan iya. Jelas kan? Nah itu faedah tambahan untuk dia. Seharusnya dia ikut fi'il mudhari. Paham? Kan kalau fi'il mudhari punya dua keadaan, otomatis dia punya dua keadaan. Seharusnya. Tapi anak katakan memang dari awal ternyata ada yang tidak wajib. Kan fi'il mudharinya hanya dua saja. Wajib idgham, wajib lepas. Kan begitu? Dipahamkan tadi fi'il mudhari. Fi'il amar kan diambil dari fi'il mudhari. Tapi ada satu bentuk punya dua pilihan. Yaitu pecahan yang pertama. Boleh lepas, boleh tidak. Itu saja. Kalau antum tidak lepas, tidak apa-apa. Kan langsung ambil dari fi'il mudhari. Langsung ambil dari fi'il mudhari. Kalau antum tidak lepas, tidak apa-apa. Kalau antum lepas juga, tidak apa-apa. Itu untuk yang pertama saja. Yang lainnya tidak berlaku itu. Yang lainnya tidak berlaku ketentuan yang ketiga ini. Jelas kan? Jelas ini dia? Jelas ini? Selesai. Ini untuk fi'il mudha'af. Untuk fi'il misal kita ambil di pertemuan akan datang. Setelahnya nanti yang paling sulit itu adalah nanti fi'il nakis sama fi'il ajwaf. Itu saja yang paling panjang. Fi'il nakis sama fi'il ajwaf. InsyaAllah itu kita ambil lagi di pertemuan pekan depan ini insyaallah. Kita cukupkan dulu sampai fi'il mudha'af. Supaya aman fi'il sahih. Kan dengan ini berarti fi'il sahih selesai. Sudah salim, mahmuz, mudha'af. Pekan depan ini kita akan ambil fi'il mu'tal. Nah, mulai dari mu'tal misal, ajwaf, nakis, kemudian apa? Lafif. Lafif. Paham ya? Enggak usah dihitung-hitung bukunya. InsyaAllah selesai pekan depan. Nah, mau pergi hitung-hitung. InsyaAllah. Ada pertanyaan?
Paham Alwan? Sibuk. Ada pertanyaan? Kurang paham dengan terakhir. Itu jika bersama dengan domir anta. Enggak. Pahami saja bilang boleh lepas boleh tidak. Hukumnya boleh. Kan gini, dua hukum dah. Ada wajib idgham. Kalau bersama dengan waw, alif, ya. Ada yang wajib lepas, nun niswah. Dah? Ada yang boleh antum lepas, boleh sambung. Paham? Kalau lepas ya, kalau boleh lepas boleh idgham. Kalau idgham langsung muddah. Itu namanya idgham. Boleh lepas umdud. Dari mana umdud? Karena dari yamdudu. Kan itu kan ini kan yamuddu. Yamuddu. Ya kan? Yamuddu ini kan asalnya yamdudu. Yamdudu. Kalau dilepas idghamnya, maka fi'il amarnya boleh diambil dari sini. Boleh langsung sini hapus menjadi muddah. Kayak begitu. Boleh dari sini hapus. Ya kan? Kalau antum hapus berarti kan sukun. Kalau antum lepas idgham kan sukun. Tambah siapa? Alif. Harokati alif dengan dhammah. Karena ini dhammah. Ya kan? Dipahami nih? Setelah itu, setelah harokati alif diapain? Sukun huruf terakhir. Prosesnya yang biasa. Umdud. Nah, kalau antum lepas berarti begitu jadinya. Tambah alif di awal. Paham? Ya kan? Kalau antum idgham, kenapa tidak tambah alif? Kenapa tidak ada proses tambah alif ini kalau saya idgham? Karena sudah berharokat dhammah. Kan kalau berharokat tidak perlu tambah alif. Itu kan cerita yang dulu. Cara buat fi'il amr ini kembali ke cara buat fi'il amr. Sudah? Nanti di buku kedua akan ditegaskan lagi insyaAllah. Karena di buku kedua nanti bab 3 penuh dengan cerita. Kenapa saya bisa buka, apa alasannya. Ini kita cuma bilang wajib dibuka. Nanti di buku kedua akan dikasih tahu kenapa wajib. Paham ini? Jadi ini kita hilangkan banyak cerita. Kita hilangkan banyak cerita. Kita cuma pasang pernyataan yang pendek. Nanti kan di buku kedua antum akan tahu kenapa wajib saya idgham. Nanti akan dikasih tahu karena ada huruf ini, ketemu begitu. Ada ceritanya di bab buku kedua. Sabar. Pokoknya di buku kedua nanti sampai puas dengan cerita sebabnya. Nah, jadi tahan dulu. Yang penting sekarang ini adalah kalau bersama dengan dhamir rofa berharokat, wajib saya buka. Kalau bersambung dengan dhamir sukun, wajib saya tidak buka. Itu dulu ini. Jangan tanya, kenapa wajib buka? Kenapa tidak wajib dibuka? Itu cerita berikutnya. Karena itu susah kalau mau disampaikan sekarang. Nanti langsung terkesan susah sekali ternyata. Padahal hukumnya dua. Wajib buka, wajib tidak. Paham kan? Nanti buku kedua insya Allah baru diceritakan. Lagi? Ada? Di dalam. Dhamir antanya ada di dalamnya. Umdud. Ketika antum bilang isrob, minumlah. Kamu. Nah, berarti ada dhamir anta di dalamnya. Karena perintah itu perintah kamu. Tahu kan? Dhamirnya bersembunyi. Tapi itu sengaja kita tidak singgung. Karena dhamir sembunyi di nahwu. Dhamir itu cerita sembunyi atau nampak urusannya nahwu. Tidak? Paham Fahri? Paham? Yakin? Belum? InsyaAllah belum. Antum paham Fahri? Paham di pelajaran tadi? Wajib idgham, wajib dibuka idghamnya. Paham tempatnya? Yakin? Yakin? Paham atau belum? Yakin? Atau belum yakin? Paham? Jangan menghayal Fahri. Apalagi samping kau Nabil.
Sama-sama kau menghayal berdua. Anda, jangan kau menghayal di pelajaran. Iya Pari, konsentrasi. Jangan kau menghayal. Masih lama perjalananmu dah. Jangan kau hayalkan kalau menikah saya nanti bagaimana. Bang Fari, sembarang tong. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jangan lupa murojaah hari apa ini? Kamis. Nah, nih artinya besok Jumat. Sabtu Ahad. Jangan tunggu Sabtu atau Jumat. Nah. Murojaah memang. Murojaah memang. Tak boleh main bola silakan. Tak? Main bola, main apa silakan. Tapi murojaah. Nah, sambil kumatendang bola, tasrif. Paham ini? Paham ini? Alhamdulillah, jangan lupa murojaah.